Meskipun sudah taat, tidak bebas dari masalah. Itu janda yang melayani Elia, yang memberi makan kepada Elia. Anaknya sakit keras, bahkan mati. Elia diposisikan sebagai penyebabnya, karena janda itu menganggap nabi ini mengungkapkan dosanya, mengungkapkan salahnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan punya solusi. Apa solusinya? Saksikanlah video sampai tuntas. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Kembali bersama Pendeta Najarudin dalam Renungan Pagiku. Kali ini kita masih membahas seri mujizat. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Mujizat adalah perbuatan ajaib, terjadi secara supranatural. Akal yang terbatas tidak mampu, tidak sanggup menerima, bahkan tidak dapat menjelaskannya. Saudaraku, satu Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Mujizat kebangkitan. Kemarin ketika saya sudah menyampaikan renungan pagi, ada nada-nada di hati saya, sehingga saya mengarang lagu Tuhan Menghukum Israel. Sudah saya posting. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat 23. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berserulah kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar.
Saudaraku masih ingat nama Elia? Ya, Elia. Elohim adalah Yahweh. El suku kata dari Elohim, ya Allah yang maha tinggi, maha besar, tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang sederajat dengan dia. Yahweh dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku, selalu ada, dahulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada, tidak pernah tidak ada, kekal abadi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, anak janda jatuh sakit dan mati. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 dan seterusnya. Mujizat yang terjadi berturut-turut dan sangat berkaitan. Satu orang dipelihara lewat burung gagak, itulah Elia. 3 orang dipelihara lewat tepung dan minyak serba sedikit. Itulah Elia, janda, dan anaknya. Yang ketiga, anak yang sakit keras, mati, dan dibangkitkan. Sampai saat ini, peristiwa kebangkitan dicatat dalam Perjanjian Lama 2 kali. Di sini, dan cerita Nabi Elisa di masa di Ragiku yang akan datang kita akan bahas. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 44. Dan hanya 2 nabi ini, ya Elia dan Elisa, yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat kebangkitan atas kematian. Ya, koreksi kalau saya salah, karena saya manusia yang serba terbatas. Tapi menurut hemat saya hanya 2 nabi ini, yaitu Elia dan Elisa. Janda Sarfat yang telah mendahulukan Allah dan hambanya, Nabi Allah itu. Ia telah berkorban kekuatan, sekuat tenaga, sekuat kemampuannya. Tidak luput dari kesusahan, tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari sakit penyakit, bahkan anaknya pun mati. Penerapannya untuk kita saat kita bergiat untuk melayani Tuhan. Kita sudah berkorban untuk Tuhan. Berkorban tenaga untuk Tuhan dan hamba Tuhan. Kita berkorban waktu untuk Tuhan, untuk pelayanan. Kita berkorban harta untuk Tuhan, untuk pelayanan. Tidak berarti akan selalu baik-baik saja. Tidak berarti akan mulus-mulus saja. Ya saudaraku. Tidak berarti kita akan selalu sehat-sehat saja. Tidak berarti bahwa kita akan selalu bahagia saja, bergembira saja. Karena kita ingat ini masih dunia bro, sis. Ini masih di dalam dunia. Bertahanlah, setialah, teruslah kerjakan bagian kita. Badai pasti berlalu. Janda itu bertanya, kehadiran Elia mengingatkan dosa kami. Dan Tuhan menghukum kami hingga anakku mati. Itu ayat 18 dan 19. Peristiwa penyakit bahkan kematian menimbulkan 2 sisi. Sisi yang pertama membuat perasaan kita sedih, membuat perasaan kita susah, rasa-rasanya kita menyesal, kita kecewa, kita menderita, dan kita berduka cita. Itu manusiawi. Saya mengalami, mungkin saudara juga mengalami. Tidak apa, nikmati saja kesedihan itu. Tetapi jangan berlebihan. Jangan terus-menerus menikmatinya. Ada masanya Tuhan menolong kita melupakan. Sisi yang kedua adalah mengingatkan kita akan Tuhan, akan dosa, akan hamba Tuhan. Ini adalah terapi agar kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjauhi dosa-dosa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Peristiwa menyebabkan kita susah, entahkah itu sakit dan kedukaan. Menimbulkan beberapa sikap. Pertama, bisa saja sikap putus asa.
kecewa, menyesal. Ini sikap yang salah. Yang kedua, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan hamba Tuhan. Bahkan ini yang diperbuat oleh janda itu tadi. Dia menyalahkan Tuhan. Kehadiran hamba Tuhan itu mengungkapkan dosa-dosanya. Bahwa hamba Tuhan itu penyebab anaknya sakit dan anaknya mati. Karena melalui kehadiran hamba Tuhan itu, Tuhan mengungkapkan dosa. Karena dosa, maka anaknya menjadi sakit dan mati. Ini menyalahkan hamba Tuhan. Ini pun salah. Sikap yang ketiga adalah datang pada Tuhan. Datang kepada hamba Tuhan. Mohon solusi. Atau meringankan beban dengan curhat dan mohon kepada Tuhan. Mohon kekuatan. Inilah sikap dan perbuatan yang betul. Ya, jangan datang kepada orang yang salah atau curhat di medsos. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat 20 dan ayat 30. Elia mengambil anak itu, mohon belas kasihan Tuhan dan kuasanya, agar nyawa anak itu kembali dan Tuhan kabulkan doanya. Peristiwa sakit yang membawa kematian membuat Elia, satu, tidak menyalahkan janda itu, tetapi memahami kepedihan hatinya dan sangat empati kepadanya. Dua, mengambil anak itu. Tiga, mendoakan anak itu, minta belas kasihan Tuhan dan kuasa Tuhan agar nyawa anak itu kembali. Keempat, caranya itu agak aneh. Dia caranya membaringkan anak itu dan tubuh Elia dibaringkan di atas anak itu sampai 3 kali. Yang kelima, Tuhan dengar dan Tuhan kembalikan nyawa anak itu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa itu menyebabkan janda itu tahu Elia hamba Tuhan dan firman Tuhan yang disampaikan Elia adalah benar. Sebelumnya janda itu tahu, kini ia makin mengenal Elia dan meyakini firman Tuhan. Kata tahu menunjukkan imannya makin kuat. Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jika kita alami sesuatu yang salah, sesuatu yang sulit, sesuatu yang menyebabkan susah, saudaraku, yang salah jangan kita jalani, jangan kita teruskan. Tetapi kita ketika sulit, kita mengalami penderitaan, jalani saja. Serta mohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan jangan segan-segan datang kepada hamba Tuhan, gembala jemaat saudara. Pesan iman, pesan moral untuk kita. Apa yang harus dilakukan? Satu, janda di Sarfat mengutamakan Nabi Elia sebagai wujud ia mengutamakan Tuhan. Mujizatnya tepung yang ada di tempayan tidak pernah habis dan minyak dalam botol tidak pernah kering selama musim kemarau. Ada tersedia makanan yang cukup. Namun ada sesuatu yang terjadi. Anak janda itu sakit keras dan mati. Dua, teruslah setia dan berbuat baik. Seperti lagu yang saya nyanyikan di awal. Walaupun kita sudah setia dan berbuat baik, tidak berarti dijamin bebas dari masalah. Dijamin bebas dari pergumulan. Jangan cepat-cepat salahkan orang. Jangan cepat-cepat salahkan diri. Jangan cepat-cepat salahkan keadaan. Hadapi masalah dengan penyerahan diri, dengan kerendahan hati, dan bersandar total kepada Allah. Tiga, kita sebagai manusia biasa boleh mengajukan pertanyaan sebagai bahan renungan. Dan pertanyaan yang benar
dan membangun adalah apa maksud Tuhan di balik semua yang kualami ini. Jangan lalu bertanya mengapa Tuhan tidak adil. Mengapa saya sudah setia lalu ikut Tuhan. Itu pertanyaan yang kurang beriman lah itu. Tapi kita boleh bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Ya, saudaraku yang saya kasih. Yang keempat, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Dia pasti mendengar jeritan. Dia pasti mendengar dan memahami kepedihan hati kita. Datanglah kepadanya dan berserulah. Meski saudara dan saya sudah taat, sudah berkorban, tidak bebas dari masalah. Misalnya anak sakit, sakit keras, ataupun ekonomi kita kurang baik. Nah, dalam kasus ini Elia diposisikan sebagai penyebabnya. Karena dianggap nabi yang mengungkapkan dosanya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Percayalah mujizat masih ada, setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung maupun tidak langsung. Mujizat Tuhan bekerja lewat proses dan juga lewat langsung. In God we trust. Without God we can do anything. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kelola potensi Anda. Kembangkan potensi Anda. Abaikan ejekan dan hinaan orang. Setiap orang percaya, bahkan di luar Tuhan pun dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan mengasihi kita. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode dan di lain kesempatan. Haleluya. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Tuhan.